Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu. Ketemu lagi dalam bimbingan konsisten yang anak ibu di sini. Kali di sini kita akan bahas tolong memimpin. Oke, sebelum kita lakukan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pandi. Iya, Bu, sama-sama. Di penjelasan dulu ya di sini nanti Ibu akan melewati pelajaran. Itu terus kamera ya, jadi pelajaran kita hari ini berjalan pelajaran yaitu 45 menit ya, setuju ya. Bisa di kelompok ya, diskusi aja nanti secara bergantian. Sudah kelihatan? Sudah, ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sambil ngisi link absen, sambil memperhatikan Ibu. Oke, boleh mulai? Nah, tujuannya dari layanan ini supaya nanti kalian bisa meningkatkan motivasi belajar. Apalagi ini. Minta di mute dulu ya semuanya, Ibu jelaskan dulu, baru nanti pertanyaan dan diskusi boleh dilakukan. Oke? Di mute dulu ya, sayang. Oke. Ini ya, motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Itu motivasi belajar. Lanjutkan Ibu ya. Fungsi motivasi belajar. Nah, ada fungsinya pertama untuk mendorong manusia untuk berbuat. Berbuat ini berbuat yang lebih baik ya, bukan mendorong manusia untuk berbuat lebih buruk, ya kan? Mendorong manusia untuk berbuat lebih baik lagi, merubah diri kita. Terus yang kedua, menentukan arah perbuatan. Nah, ini tujuan kita ini mau kemana? Menentukan arah. Saya ini belajar di pandemi ini kok malas ya pagi-pagi harus on kamera sama Bu Alfida gitu kan, belum mandi. Nah, tujuan kita itu kemana? Oh, saya mau belajar, harus ini sama Bu Alfida mandi dulu, terus pagi on kamera, harus semangat begitu ya. Tujuannya mendapatkan pembelajaran yang nantinya akan kita terapkan di diri kita, begitu ya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan itu bagaimana, perbuatan yang baikkah, yang sesuaikah dengan kita, bagaimana nanti saya mau melakukan pembelajaran ini, mengerjakan tugas begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut ya. Nah, yang sini ada macam motivasi. Motivasi macam-macamnya ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ini itu apa? Dari dalam diri kan, berarti intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, ekstrinsik motivasi yang berasal dari luar kita. Seperti apa? Kalau intrinsik contohnya seperti apa? Bisa ada yang sebutkan? Yang dari dalam diri kita itu apa? Semangat untuk mencapai tujuan, begitu kan? Keinginan saya, apa sih hari ini yang saya inginkan dari pembelajaran ini? Itu dari dalam. Kalau dari luar, seperti apa? Ayo. Ya, lingkungan kalian, pertama orang tua mendukung enggak saya untuk support saya belajar gitu kan. Bangun pagi nak, bangun waktunya belajar kan hari ini. Nah, orang tua begitu, misalkan bangunkan kalian bangun, suruh mandi, itu sering kan begitu? Ya, sering kan? Nah, ya.
Terus yang kelima kita sebut faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada faktor internal dan eksternal. Sama faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisik itu apa? Yang berhubungan dengan tubuh kita. Faktor fisik yang berhubungan dengan tubuh kita. Berarti apa aja? Ya, kondisi tubuh kita saat ini sehat, apalagi sakit gitu. Kesiapan kita dalam belajar apa begitu. Terus kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, psikologis ini berhubungan dari intrinsik tadi. Macam motivasi yang mendorong aktivitas belajar kita sebagai siswa dan untuk menyangkut dalam masalah rohani psikologi. Kemudian yang eksternal. Eksternal itu ada sosial dan non sosial. Nah, yang sosial itu berasal dari lingkungan kita sendiri. Misalkan guru yang Ibu sebut tadi, guru, teman sebaya, teman lingkungan kalian, terus orang tua, tetangga dan lain-lain. Itu mendukung enggak untuk menciptakan suasana atau motivasi pada kalian. Yang kedua, faktor non sosial itu berasal fisik di luar siswa. Misalkan hari ini udahnya apa ya Bu, panas, mendung kah, sejuk kah, jadi suasana hati kita kalau panas jadinya gerah, jadi enak enak. Nah kalau begini mendung enak-enak, dingin-dingin jadinya enak belajarnya begitu ya. Misalkan tempat di sekolah, di rumah ini bising, itu termasuk non sosial. Ibu lanjut ya, di sini ada pertanyaan silahkan. Ibu lanjutkan dulu ya, nanti baru pertanyaannya. Ya, Bu. Faktor yang menurunkan motivasi belajar. Pertama, kehilangan harga diri, ketidaknyamanan fisik, frustasi, teguran yang tidak dimengerti, menguji yang belum dibicarakan atau diajarkan, materi terlalu sulit atau mudah, persaingan yang tidak sehat, presentasi yang membosankan, kemudian melatih atau fasilitator tidak menaruh minat, tidak mendapatkan umpan balik, harus belajar dengan kecepatan yang sama, berkelompok dengan peserta yang sama kurang, harus bertingkah laku yang tidak sesuai dengan pembimbingnya. Nah, dari sini kan banyak-banyak tuh faktor yang menurunkan motivasi belajar. Kehilangan harga diri, misalkan saya ini tidak percaya diri Bu, gimana saya bisa belajar kalau saya aja ini kurang Bu, belum paham. Ya harus bertanya, makanya dari itu kan bertanya sama Bapak Ibu gurunya, pas di mapel kah, pas ada mau ujian, biasanya kan ibu guru kasih tugas, itu kan harus tanya, harus pede lah kita. Kemudian ketidaknyamanan fisik. Nah, fisik itu kan diri kita keadaannya sakit kah, sehat kah, begitu. Nah, frustasi. Frustasi itu kita sudah jenuh sekali dengan pembelajaran ini, merasa frustasi. Pelajarannya begitu-begitu aja, tidak menarik, cuma kasih tugas saja gurunya ini. Nah, begitu kan jadi bosan. Nah, teguran yang tidak dimengerti, misalkan ini ibu ini, Siti, kenapa kok kamu diam-diam saja, tidak mengerjakan itu, gitu. Sitinya diam aja gini, hanghong, belum apa ya ibu tadi bilang, nah begitu yang tidak dimengerti. Nah, dari faktor yang menurunkan motivasi belajar itu pasti adalah sedikit di kalian nantinya kan? Ibu lanjut dulu ya. Nah, faktor atau strategi yang meningkatkan motivasi belajar diri siswa saat pandemi ini. Nah, perjelas tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan belajar kita itu di mana? Hari ini untuk tujuannya apa? Saya ingin apa sih? Saya nanti kalau sudah belajar ini bagaimana menerapkan di diri saya gitu. Terus yang kedua, menggunakan metode yang beragam dan menarik. Menciptakan suasana yang menarik dalam belajar. Nah, seperti belajar begini, daring apalagi ini pasti bosennya luar biasa. Jadi menciptakan Bapak Ibu guru menciptakan suasana yang beragam supaya kalian bisa menarik, bisa termotivasi. Kemudian membimbing dan mendukung siswa dalam belajar, memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan siswa. Gitu. Nah, ayo kita mulai sesi tanya jawabnya. Belajar daring seperti ini, apakah kamu termotivasi atau tidak? Termotivasi, Bu. Nah, bagaimana langkah kalian nanti untuk memotivasi diri itu dengan apa? Tadi pagi-pagi bagaimana perjalanannya di rumah itu, bangun tidur, ngapain aja kalau mau persiapkan
untuk tatap muka sama Ibu dalam Vicon ini. Tadi apa yang dilakukan? Baik sekali. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video ya. Bentar ya, Ibu tayangkan videonya. Kalian simak, nanti Baik, tanya Bu, jawab baik. lagi. Oke? Sudah terlihat videonya? Sudah? Oke, Ibu lanjutkan ya. Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Diperhatikan ya. Belum, Bu, belum. Menghadapi COVID-19. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Oke, sudah selesai ya videonya. Jadi di situ kalian disuruh apa tadi? Berdiskusi dulu kah? Iya, Bu. Ya. Berdiskusi dengan teman atau dengan keluarga. Iya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan faktor yang menurunkan motivasi belajar. Terus bagaimana cara kita meningkatkan itu ditulis ya. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Nanti ada 2-3 orang mempresentasikan, maksudnya membacakan apa itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup kayaknya. Faktor yang menurunkan motivasi belajar saya apa? Terus bagaimana cara kita mengatasi motivasi belajar yang kurang begitu? Kan seorang siapa yang Saya, Bu. oh ya Rindi, oke. Ya. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak diri dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Karena masa depan adalah milik kita yang menyiapkan. Ya, betul sekali, Nak. Kita harus mempunyai cita-cita sehingga kita termotivasi untuk belajar lebih tinggi, lebih baik lagi, merubah sikap kita lebih baik sehingga membanggakan orang tua. Itu kan yang paling penting, membanggakan orang tua dulu, jangan sampai membuat orang tua kita kecewa. Jadi harus tetap semangat belajar, meningkatkan prestasi kita. Nah, ini tanya. Ya kan? Ya? Belum? Sudah, Bu. Sudah? Ulang ya. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, ini nanti ada kerja sebagai layak si motif belajar nama kelas dan iya langsung form ya nanti pertanyaan nomor 1 sendiri masuk ketika di situ belajar intrinsik semuanya di situ diketik ya. Terus yang keempat, motivasi merupakan hal yang mendasari keseriusan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sudah diberi kesehatan, sudah mau membantu ibu dalam kegiatan ibu. Ibu juga sangat terima kasih sama kalian semua. Ya, Bu. Ya, Bu.